Shift malam, pabrik seragam. Dinda dan Erin bekerja di pabrik seragam. Dinda di bagian jahit dan Erin di bagian pola. Hari ini mereka shift malam. Erin menjemput Dinda untuk pulang bersama. Tapi Dinda bilang 1 jam lagi, supaya dia dapat uang lembur untuk bayar kuliahnya. Din, aku ambil minum dulu ya di dapur. Erin berkata pada Dinda yang masih fokus jahit. Pak, lagi buat kopi ya? Erin menyapa security yang sedang membuat kopi. Iya, belum pulang Mbak, jangan malam-malam. Security itu berkata, iya Pak, ini si Dinda lembur. Emang kenapa kalau sampai malam Pak? Kan lumayan, lemburannya. Ada tangannya. Bau Erin saat dia sedang bicara dengan Pak Security. Erin menoleh ke belakang dan melihat security yang tadinya sedang membuat kopi. Sekarang malah berdiri di belakang dan menepuk pundaknya. Kok Bapak ada di sini? Bukannya tadi. Erin buru-buru melihat ke arah security yang sama, tapi sedang membuat kopi. Security yang tadi sedang membuat kopi hilang. Erin gemetar. Teringat gosip tentang pabrik ini. Katanya pabrik ini angker. Saat masih ketakutan, tiba-tiba lampu mati. Dinda selesai menjahit. Dia lalu mengajak Erin untuk pulang. Tapi Erin hanya diam saja di bangkunya. Dinda akhirnya menarik tangan Erin untuk pulang. Karena ini sudah larut. Mereka berjalan keluar. Tapi harus melewati ruangan packing dulu. Mereka sudah sampai di ruang packing. Aneh, kenapa masih ramai sekali yang bekerja? Karena biasanya anak packing jarang lembur sampai larut malam. Saat mereka berjalan, tiba-tiba semua orang yang sedang packing melihat ke arah mereka. Dinda jadi ketakutan. Dia menarik tangan Erin untuk berlari, tapi Erin tidak mau ikut berlari. Dinda jadi ketakutan. Dia menarik tangan Erin untuk berlari, tapi Erin tidak mau ikut berlari. Dia malah bilang, Din, di sini aja yuk, main sama kita. Dinda melihat semua orang menjadi pucat dan menyeringai. Dinda terpaksa meninggalkan Erin. Dia akan meminta bantuan security di depan. Pak tolong, Erin masih di dalam. Kita harus menjemputnya. Dinda minta tolong pada security. Erin sudah keluar kok. Tadi saya lihat dia sudah pulang. Security itu berkata, Dinda bingung. Tapi security bilang, Dinda pulang saja karena kan rumor pabrik ini sudah jadi rahasia umum. Itu pasti penunggu yang menyamar menjadi Erin. Pagi terbangun, Dinda kesiangan. Dia melihat supervisornya menelpon. Dia buru-buru menelpon balik. Pak, maaf saya baru bangun. Ada apa Pak? Dinda, kamu bisa ke pabrik sekarang nggak? Ini soal Erin. Semalam dia ditemukan sudah. Pokoknya kamu kesini deh sekarang. Iya Pak, saya ke pabrik sekarang. Tapi Erin kenapa Pak? Pokoknya kamu sekarang ke pabrik dulu, nanti saya jelaskan. Sebenarnya Dinda hari ini shift siang. Tapi karena supervisornya tadi memintanya datang, makanya pagi ini dia datang ke pabrik. Coba kamu jelaskan apa yang terjadi semalam. Semalam Erin menemani saya lembur, lalu dia ke pantry mengambil air. Setelahnya dia balik duduk di samping saya. Dan tak lama kemudian kami pulang. Tapi saat pulang itu, ada kejadian aneh di ruang packing. Saya ketakutan. Erin tidak mau keluar dari sana. Saya lari keluar minta bantuan security. Tapi kata Pak Security Erin sudah pulang. Dia yakin. Makanya saya akhirnya pulang. Pak Erin kenapa? Tadi pagi, Erin diketemukan meninggal dunia di pantry. Dia tak pernah kembali ke mejamu. Di CCTV juga terlihat. Kau sendirian ketika mau keluar pabrik dan security yang berbicara padamu kami tidak kenal. Wajahnya tidak terlihat di CCTV. Dinda masih sangat sedih. Tapi dia harus datang ke kantor polisi karena dipanggil untuk menjadi saksi. Kenapa kau keluar sendirian sementara teman yang menunggumu masih di dapur? Tidak Pak, saya mengajak teman saya keluar. Kami bahkan bergandengan ketika hendak keluar. Tapi di ruang packing itu, sungguh mengerikan. Jadi saya lari untuk minta bantuan keluar. Tapi security bilang kalau teman saya sudah pulang. Pabrik itu juga terkenal angker. Meski ada gestur tanganmu menggandeng seseorang, tapi nyatanya tidak ada orang yang kau gandeng. Lagi pula, bisa saja kan, kau hanya berpura-pura dan membiarkan temanmu meninggal di sana sendirian. Bapak menuduh saya. Untuk apa saya berpura-pura? Bahkan saya tidak tahu kalau Erin tidak kembali ke meja saya. Saya benar-benar melihat semua yang seperti saya ceritakan. Minggu lalu kau dan Erin sempat bertengkar karena pola yang Erin berikan tidak sesuai SPK. Kesalahan itu membuat gaji kalian berdua dipotong. Makanya itu membuatmu sangat marah pada Erin kan? Itu betul Pak. Tapi saya tidak mungkin mencelakai Erin hanya karena itu. Pak, kalau memang saya mencelakai, bagaimana caranya? Saat Erin ke dapur dan akhirnya pingsan, saya masih di meja saya, masih menjahit. Jadi, bagaimana saya mencelakainya? Apa yang Erin konsumsi sebelumnya bersamamu saat makan istirahat? Bukankah kalian berdua sering berbagi makanan? Banyak racun yang bisa memicu seseorang berhalusinasi. Bukankah kalian bisa memeriksanya? Kalau memang benar, saya telah meracuninya. Tapi kau tahu dengan jelas kalau orang tua Erin pasti akan menolak otopsi karena tidak ingin tubuh anaknya dibuka. Kau sudah tahu itu kan? Saya tahu kalau orang tua Erin pasti menolak otopsi. Tapi daripada mencurigai
Seharusnya Bapak mencurigai security yang berjaga. Security yang bilang kalau Erin sudah pulang. Bahkan supervisor saya tidak tahu siapa security itu. Dia yang seharusnya Bapak cari. Ada kasus aneh di pabrik seragam dekat sini. Seorang wanita meninggal dunia tanpa sebab. Aku curiga sama satu temannya. Aku ingin pastikan dia benar melihat setan temannya atau malah dia pelakunya. Kau bisa bantu cek nggak pabriknya? Adit yang biasa membantu polisi dalam memecahkan kasus gaib akhirnya mendatangi pabrik seragam itu. Bagi mata awam, pabrik itu memang kosong. Tapi bagi mata batin Adit, dia melihat begitu banyak sosok ruh yang masih sibuk menjahit. Sepertinya mereka terjebak di pabrik itu. Sekarang Adit berjalan ke ruang packing. Kosong, tidak ada karyawan yang shift malam lagi. Adit berjalan dan menemui supervisor yang sudah dihubungi polisi agar bisa standby untuk bertemu Adit dan membantu Adit memberikan informasi yang dia butuhkan. Polisi itu bilang Adit adalah intel. Pak, luas juga ya pabriknya? Setahun bisa produksi berapa banyak? Ya, bisa ratusan ribu pieces lah. Tergantung juga kecepatan produksi buruhnya. Lagian di sini cuma 2 shift, nggak kayak pabrik lain. Mereka kan 3 shift. Oh, shift malam ya yang tidak ada Pak. Ya benar, kita tidak ada shift malam. Kemarin saat Dinda lembur saja sudah diwanti-wanti jangan sampai larut malam. Tapi katanya si Dindanya butuh uang untuk bayar kuliah. Kejadian lagi deh. Supervisor dan Adit berpamitan. Karena sudah malam, pabrik seharusnya tutup. Tapi Adit akan menginap untuk berkomunikasi dengan para ruh. Adit akan ke pantry, tempat Erin diketemukan meninggal dunia. Adit akan bicara dengan ruh itu. Erin, bisakah kita bicara? Kau siapa? Dinda mana? Aku takut dia menungguku. Adit membawa Erin keluar dari pantry. Dia ingin Erin lihat kalau suasana di luar pantry sudah berbeda, agar ruh itu sadar kalau dirinya sudah meninggal. Malam itu, aku ke pantry, mau ambil minum saat sedang menunggu Dinda lembur. Ada security yang buat kopi. Di pantry, aku tegur. Lalu, security yang sama tiba-tiba ada di belakangku. Aku kaget karena security yang buat kopi di pantry hilang. Lalu semua gelap mati lampu. Setelahnya, aku ketakutan. Sampai kau menegurku tadi. Ayo kita coba keluar dari sini, supaya kau bisa bebas. Karena tempatmu seharusnya bukan di sini lagi. Seperti dugaan Adit, ruh Erin tak bisa keluar dari pabrik. Ruh itu ditarik masuk lagi saat mereka sudah sampai gerbang keluar. Pasti karena ada orang yang sengaja menjebak semua ruh di sini untuk tetap ada di pabrik untuk tujuan tertentu. Ini pasti praktek pesugihan dan semua karyawan dijadikan tumbal. Adit memperhatikan sekitar. Dia melihat ke setiap ruh yang ada di sana. Mereka bekerja, tapi aneh. Adit merasa ada yang mereka lakukan berulang. Adit terus memperhatikan pola jalan ruh-ruh itu. Dan pada satu titik, dia akhirnya yakin pola Anantalah yang semua ruh itu lakukan berulang pada langkahnya. Ananta adalah simbol untuk bilangan tak terhingga, atau juga bisa diartikan sebagai bilangan tiada akhir. Ada yang menggunakan teknik ini untuk membuat semua ruh terjebak dan bekerja selamanya sebagai budak. Bagi Adit, ini sungguh kejam. Jika membiarkan pabrik itu terus beroperasi, pertama akan terus muncul tumbal. Kedua, karena kain seragam itu telah diberi energi gelap dari ritual Ananta, maka siapapun yang memakai seragamnya akan menjadi pribadi yang congkak. Karena baju itu membuat orang-orang merasa dirinya cantik atau tampan berlebihan. Ini akan membuat orang lupa diri. Baju ini sungguh malapetaka bagi siapapun yang mengenakan. Pabrik ini harus ditutup. Adit ke pabrik bersama polisi yang meminta bantuannya. Dia akan memberitahu semua pada polisi itu kalau ini bukan pembunuhan. Erin adalah korban tumbal pabrik seragam. Pak, apakah sekarang kau siap? Kalau siap, aku akan membuka mata batinmu, agar kau bisa melihat ruh Erin dan juga ritual yang terjadi di pabrik ini. Maka, Adit membuka mata batin polisi itu. Ketika mata batinnya terbuka, barulah semua terlihat. Ruh itu membuat polisi terkejut. Ramai sekali penuh sesak. Sebelumnya pabrik ini sepi, tapi ruh itu terlihat aneh. Semua seolah sedang bekerja. Lihatlah, ramai kan? Mereka ruh yang tidak terlihat oleh mata awam. Mereka adalah korban tumbal dari pabrik ini. Mereka melakukan ritual Ananta untuk memberikan energi gelap pada kain yang akan dijadikan seragam. Untuk apa ini semua? Apakah untuk penglaris? Lalu mana Erin? Maksudku, ruh Erin. Polisi bertanya. Adit lalu membawanya pada meja jahit sesosok ruh perempuan. Polisi itu melihat memang benar kalau itu Erin. Wajahnya sama seperti di foto forensik yang dia lihat. Siapa yang melakukan ini, Dit? Kenapa tega sekali? Aku dan teman-teman Indigoku sudah mencari tahu soal ini. 2 tahun lalu pabrik ini hampir bangkrut. Tapi 2 tahun kemudian, tiba-tiba, pabrik ini bangkit dan semakin besar. Penjualan seragamnya meningkat pesat dan paling dicari. Padahal, bahan dan metode marketing masih sama. Tapi pasti ada yang membantukan. Tak mungkin dia melakukannya sendiri. Pasti ada pemilik pabrik ini bersekutu dengan jin jahat. Aku harus menemukan jinnya dan membuatnya mematahkan perjanjian supaya semua ruh bisa bebas. Adit akan mencari jin itu agar pabrik tutup dan ruh bisa bebas. Lokasi yang dia curigai adalah gudang yang energinya terasa sangat kuat. Adit telah sampai di gudang yang dia curigai sebagai sarang jin itu.
Dia sudah mengeluarkan kerisnya. Dia akan bertarung dengan jin yang melakukan praktek tumbal di pabrik seragam ini. Adit membuka rolling door gudang dengan paksa dan bersiap untuk melawan. Saat sudah masuk ke gudang, dia melihat sosok kakek tua yang melayang. Sudah pasti, ini adalah jin itu. Batalkan perjanjianmu dengan pemilik pabrik ini. Sudah cukup kau menumbalkan banyak orang. Ruh itu lepaskanlah, kembalikan mereka kepada Tuhannya. Memangnya kau mampu menghentikanku anak muda? Mereka adalah ruh-ruh budak perjanjian. Jangan ikut campur. Adit siap menyerang bersama karuhunnya. Ruh pelindung turun-temurun keluarga. Jin tua jahat itu menghilang. Adit dan karuhunnya melihat sekitar untuk memastikan kemana jin itu pergi. Jin tua itu muncul tiba-tiba dan memukul Adit. Dia sungguh sangat cepat dan kuat. Mereka masih terus bertarung. Jin itu tak mudah menyerah, meski telah diserang dari segala arah oleh Adit dan karuhunnya. Hingga karuhun Adit akhirnya menjenggut rambut jin jahat itu dan memotongnya. Karuhun Adit tahu kekuatan jin jahat itu ada di rambutnya. Jin jahat itu jatuh lemas. Karuhun Adit menyiapkan botol kaca untuk mengurung jin itu. Adit membaca mantra perlahan. Jin tua itu berubah menjadi asap dan masuk ke dalam botol. Jin itu sudah ditangkap. Pabrik ditutup, semua ruh bisa bebas dan tidak akan ada manusia yang dijadikan tumbal penglaris lagi.